Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, kita sebagai orang-orang Katolik yang percaya pada Kristus punya tugas untuk mewartakan Injil, punya tugas untuk menjadi terang satu dengan yang lain, punya tugas untuk saling membimbing satu dengan yang lain, dan punya tugas juga untuk saling mengkoreksi satu dengan yang lain. Kita perlu menyampaikan kepada saudara kita yang menjadi kesalahannya, yang dia perlu perbaiki. Kita tahu ini adalah tugas, bukan hanya sekedar undangan. Kita harus melakukannya, correctio fraterna. Kita melakukan ini karena kita mencintai saudara kita. Kita mau supaya saudara kita menjadi lebih baik. Dan tentu tugas ini terjadi di dalam banyak komunitas. Salah satunya yang paling jelas adalah di dalam keluarga. Orang tua harus mengkoreksi anak-anaknya atau tidak? Harus membimbing anak-anak. Tapi pertanyaannya, kalau kita punya tugas untuk membimbing orang lain, membimbing anak-anak, pemimpin membimbing bawahannya, pastor paroki, Father Seto, membimbing umat, ini adalah tugas. Tapi kita tidak boleh lupa, ada hal lain juga yang sangat penting yang perlu dilakukan. Apa? Memperbaiki diri kita sendiri juga. Jadi hari ini Yesus mengingatkan kita bukan untuk tidak saling mengingatkan satu dengan yang lain, bukan untuk tidak saling membimbing satu dengan yang lain, tapi Yesus mengingatkan kita supaya kita bisa menjalankan tugas membimbing dan mengingatkan orang lain. Kita perlu pertama-tama membentuk diri kita dan selalu membentuk diri kita menjadi lebih baik. Ini yang Yesus ingatkan kepada kita semua. Karena seringkali yang terjadi adalah kita melihat selumbar di mata orang lain, tapi balok yang ada di mata kita, kita tidak lihat. Sebenarnya ini sangat lucu perumpamaan Yesus. Karena kalau ada balok di mata kita, pertanyaannya bagaimana kita bisa melihat selumbar di mata orang lain? Kenapa kita tidak bisa melihat kekurangan orang lain dengan baik? Bagaimana kita sebagai orang buta bisa membimbing orang buta lainnya? Dan itu yang dikatakan juga dalam Injil ini. Karena kita seringkali melihat bukan realitasnya. Kita melihat bukan sebagaimana realitas itu adanya.
Kita melihat orang lain bukan sebagaimana orang lain itu adanya. Kita melihat anak kita bukan sebagaimana anak kita itu adanya, tapi sebagaimana kita adanya. Makanya kalau kita jelek, kita lihat orang lain juga jadi jelek. Kalau mata kita kotor, kita lihat orang lain juga jadi kotor. Bagaimana bisa melihat orang lain dengan baik? Orang tua sering bertanya pada saya, Romo, gimana ya supaya anak saya itu bisa berubah? Romo, karakter anak saya itu bisa dibentuk gak sih Romo? Gimana ya ngebentuknya? Mungkin pertanyaan yang lebih dulu perlu ditanyakan adalah, kalau kita mau mengubah orang lain, kita bisa gak mengubah diri kita? Kita sudah mengubah diri kita belum? Kita sudah memperbaiki diri kita atau belum? Itu tugas kita yang sangat penting. Nah, kalau kita belum mengubah diri kita, belum mencoba melihat diri kita lebih dalam, bagaimana kita bisa jalankan tugas ini dengan baik? Seringkali saya kalau ditanya sama banyak orang tua, gimana ya Romo ya, di rumah ini kok susah sekali berhubungan dengan anak-anak, bawaannya jadi ribut. Saya harus buat apa? Kalau saya akan kasih masukan, coba ibu tenang dulu. Lihat diri ibu dulu sendiri atau bapak sendiri. Udah koreksi diri sendiri belum? Udah melihat kekurangan sendiri belum? Punya waktu tenang gak? Romo gimana bisa tenang? Kan kita kan kerjaannya banyak sekali. Udah gitu kita juga mesti ngurusin ini anak-anak, peringatin mereka. Kita sibuk mengubah orang lain. Kita lupa mengubah diri kita sendiri. Kita lupa memperbaiki diri kita sendiri. Kita lupa melihat, aku ini kurangnya apa sih? Mau lakukan ini terus menerus, akibatnya apa? Jadi lingkaran setan. Anda mau koreksi orang lain, koreksi anak Anda, nanti anak Anda juga tanya, Romo gimana sih ngubah orang tua saya? Kalau orang tua mau ngubah anak-anak, memang anak-anak gak mau ngubah orang tua. Kalau orang tua mau koreksi anak-anak, memang anak-anak gak mau koreksi orang tua. Ini lingkaran setan yang pada akhirnya buat keluarga jadi tambah kacau balau. Dan kalau keluarga tambah kacau balau gak ada kasih. Dan pada akhirnya kita tidak bisa menjadi inspirasi satu dengan yang lain. Akibatnya apa? Injil hari ini katakan, mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Anda berdua akan hancur. Mulai dari mana? Mulai dengan diri sendiri. Belajar untuk memperbaiki, melihat kekurangan kita, supaya kita bisa sungguh-sungguh membimbing orang-orang yang kita cintai juga untuk hidup lebih baik.